Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan senantiasa kepada kita taufiknya, hidayahnya, afiyahnya, karena semua kita membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membutuhkan inayah, pertolongan agar kita selamat dunia maupun akhirat, zahir dan batin kita, terutama pada masa wabah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan kepada orang tua kalian dalam mencari rezeki dan memberikan kesehatan kepada mereka atau kepada wali-wali kalian yang menanggung beban biaya sekolah. Dan kita senantiasa memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selain memberikan kemudahan rezeki, kemudahan di dalam bekerja, kesehatan, juga kita mohon kepada Allah untuk mereka dan kita semua agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik hidayahnya dan menambah iman serta keistiqomahan terhadap agama ini. Karena tidak diragukan bahwasanya sebab-sebab datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah istiqomah, taat benar-benar dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar atau solusi dari seluruh masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Maka ketakwaan, ketaatan kepada Allah, menjauhkan diri dari kemaksiatan adalah satu di antara sebab-sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki, baik rezeki ilmu ataupun rezeki dari sisi duniawi. Maka di antara adab di dalam kita berilmu adalah kita bertakwa kepada Allah. Kalian jaga adab-adab di dalam menuntut ilmu. Perhatikan, dengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mendengarkan telinga ini untuk mendengarkan musik, nyanyian-nyanyian, dan tidak digunakan mata kita ini untuk perkara yang sia-sia. Dan gunakan pena kalian agar tidak ada menjadi alasan nanti, Ustadz ini belum kita faham tentang masalah ini, mufradatnya kita tidak tahu dan sebagainya. Ini kita rekam supaya tidak ada jadi alasan bagi kalian untuk terlalu cepatlah atau lain sebagainya dari ketidaktahuan mufradat dari yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah dalam kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah ini. Kita lanjutkan, yaitu Al-Firqatin Najiyah. Mu'allif rahimahullah menyebutkan pada bab yang pertama Al-Firqatin Najiyah. Yang dimaksud oleh beliau di sini adalah usul. Beliau ingin menyebutkan usul atau pokok ciri daripada utama dari Firqatin Najiyah. Ciri yang ketiga dari hadis yang beliau sebutkan, salisan, beliau mengatakan wa qala sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah, usikum bitaqwallahi
azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, min ba'di tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla bid'atin dalalatin wa kulla bid'atin dalalatun wa kulla dalalatin finnari. Rawahun Nasaiyu wa Tirmidhiyu wa qala hadithun hasanun sahih. Mu'allif rahimahullah menyebutkan pada bab ini, pada poin yang ketiga, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah. Hadis ini dari hadis sahabat Irbad ibni Sariyah. Aku berwasiat kepada kalian bitaqwallahi azza wa jalla, agar kalian bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Maka usikum ini menunjukkan wasiat. Aku wasiatkan kepada kalian. Disebut wasiat ini karena dia merupakan nasihat, dan karena dia harus diingat terus-menerus agar benar-benar menjadi pegangan kita wasiat ini. Apa yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, bitaqwallahi azza wa jalla, agar kita semua bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita semua bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Jika ditanyakan ma huwa taqwa, apa yang dinamakan takwa itu, atau ketakwaan yang sebenar-benarnya, adalah disebutkan oleh Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Beliau mengatakan yang disebut haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa, adalah ayyuta Allah. Allah itu ditaati, wala yu'sa, dan tidak boleh dimaksiati. Ayyudhkar wala yunsa. Allah itu hendaknya senantiasa kita ingat, dan jangan kita sekali-kali melupakan Allah. Kita mengingat Allah dengan mengingat syariatnya, hukum-hukumnya, tanda-tanda rububiyah Allah yang Allah berikan, jelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran, dan apa yang bisa kita lihat dengan mata-mata kita. Dan mengingat Allah dengan juga berzikir dengan lisan kita, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, dan kalimat la haula wala quwata illa billah. Mengingat Allah dengan amal adalah kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan di mana kita ingat bahwasanya Allah mengawasi apa yang kita lakukan, dan melihat serta mendengar apa yang kita katakan. Wala yunsa, dan jangan sekali-kali melupakan Allah dengan segala ajarannya, hukum-hukumnya, sifat-sifatnya yang maha tinggi, nama-namanya yang mulia, yang sempurna,
serta hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang dibebankan atas kita semua. Dimanapun kita berada, kita senantiasa berpegang dengan melihat mana yang halal dan haram. Apa yang halal kita lakukan, apa yang diharamkan kita jauhi. Apa yang kita diperintah kita taati, dan apa yang kita dilarang kita jauhi. Karena itu satu ciri dari ciri orang yang sebenar-benar takwa, ayyuzkar wa la yunsa. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan juga, yang pertama ayyuta wa la yu'sa, wa ayyuzkar wa la yunsa, wa ayyushkar wa la yukfar. Allah itu tidak senantiasa kita bersyukur kepadanya. Maka terutama kalian wahai para wanita yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita adalah orang yang paling banyak menduduki neraka jahanam adalah karena sedikitnya rasa syukur yang ada pada diri mereka dan seringnya kufur mereka kepada suaminya. Karena itulah hendaknya kita senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi kita bersyukur, karena nikmat yang hidup sejenak saja tidak akan bisa mampu kita balas dengan ibadah sepanjang umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Belum lagi nikmat-nikmat duniawi yang kita rasakan, nikmat iman terutama, nikmat agama, sehingga kita tahu mana yang halal dan haram, sehingga kita tahu mana yang terbaik bagi akhirat kita, masa di alam barzakh kita tahu. Ini nikmat yang besar. Karena itu ayyushkar, hendaknya senantiasa kita bersyukur kepada Allah, wala yukfar, dan jangan kita bersikap kufur kepada Allah Azza wa Jalla dengan berbuat kesyirikan, maksiat, kefasikan, atau berbuat hal-hal yang menyebabkan kita dibenci dan dimurkai serta dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Wasami wa ta'ah. Dan wajib yang kedua, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam hadis ini adalah wasami wa ta'ah, yaitu agar kita mendengar dan taat kepada ulil amri. Jadi mendengar dan taat di sini kepada ulil amri. Kenapa dimaknakan kepada ulil amri? Karena pada lafaz setelahnya, wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyiyun, meskipun yang memerintah kalian, penguasa kalian itu adalah abdun habasyiyun, hamba sahaya. Artinya seorang hamba asalnya dia tidak dibolehkan untuk menjadi penguasa. Tapi sampai demikianlah, seandainya dia adalah mantan hamba sahaya yang memberontak sehingga dia berkuasa, maka kita wajib mendengar dan taat dalam setiap keadaan, fi ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf tentunya. Karena la ta'ata fi maksiatillah, Nabi bersabda tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka wajib bagi kita untuk benar-benar melakukan dan berusaha taat kepada ulil amri. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Allah berfirman, wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri kalian. Tentunya tadi taat dalam perkara yang ma'ruf. Dan ini perkara yang penting dalam hadis ini, dan disebut oleh imam di sini sebagai bentuk usul, pegangan, ciri, usul pokok daripada ahlus sunnah adalah mentaati para penguasa, tidak memberontak. Berbeda dengan akidah Mu'tazilah.
akidah Khawarij dan seluruh akidah Syiah kah, umumnya dari firqah-firqah yang menyimpang itu, ciri khas mereka adalah memberontak kepada para penguasa. Memberontak kepada para penguasa. Karena itulah kita temukan ciri-ciri ini di dalam sejarah. Siapa yang telah berkhianat kepada Turki Utsmani, pemerintahan Islam Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, itu kita lihat yang berbuat, dan bahkan siapa yang membunuh Utsman, memberontak kepada Utsman, Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya, kita temukan itu adalah orang-orang Khawarij. Kalau tidak, Mu'tazilah atau orang-orang Sufiyah. Naudzubillah min dzalik. Maka Ahlus Sunnah, Firqatun Najiyah, berlepas diri dari prinsip-prinsip yang demikian. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan agar kita taat kepada ulil amri, sebagaimana dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda annahu qala man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asallah wa man yuti'il amira faqad ata'ani. Di sini disebutkan wa man yuti'il amira faqad ata'ani. Siapa yang taat kepada amir, yaitu para penguasa, faqad ata'ani, sungguh dia telah mentaati aku. Ini Nabi menisbatkan ketaatan kepada ulil amri satu bagian dari bentuk ketaatan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa may ya'sil amira faqad asani, dan Nabi bersabda, siapa yang menentang pemimpin, penguasa, sungguh dia telah menentang diriku. Ini menunjukkan bahwasanya menentang para penguasa berarti dia menentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah sebagaimana Allah juga sebutkan dalam surah Nisa 115 dan sebagainya. Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man faraqal jamaah shibran famata maitatuhu jahiliyah. Siapa yang berpisah dari pemimpin yang kaum muslimin satu jengkal saja, maka matinya, sekiranya dia matinya adalah mati jahiliyah. Ini menunjukkan wajibnya kita luzumul jamaah dan tidak memberontak kepada penguasa. Ini merupakan al-wa'idus syadid liman yukhalifu dzalika. Ini merupakan ancaman yang keras bagi orang yang menyelisih manhaj ini. Limadha? Lianna al-jama'ata rahmatun wal furqata adzabun. Karena yang namanya kita berjamaah bersama kaum muslimin dan penguasa mereka, itu merupakan rahmat dari Allah. Dan bercerai-berai, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin adalah merupakan azab. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Alaikum bil jamaah fa inna yadullahi ma'al jamaah." Wajib atas kalian bersama jamaah kaum muslimin, karena tangan Allah itu bersama jamaah kaum muslimin. Man syadda finnar. Man syadda finnar, ya. Atau man syadda finnar. Siapa yang berpisah walaupun hanya bergeser sedikit, menyimpang sedikit, maka dia akan digeser atau dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Waliyadzubillah. Jadi ini ciri ahli sunnah yang sangat pokok, di mana hampir ciri ini tidak didapati pada firqah-firqah sesat yang lain. Jadi kekhususan yang sangat penting ini bagi ciri ahli sunnah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu may ya'ish minkum." Karena sekiranya
ada, fa innahu, karena sungguhnya may ya'ish minkum, siapa yang hidup minkum dari kalian, fa sayara ikhtilafan katsira, niscaya dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Semakin dekat hari kiamat, semakin banyak perselisihan dan pertikaian di antara kaum muslimin. Maka penting kita berpegang pegang kepada wasiat takwa dan taat kepada ulil amri. Selain itu, ketika terjadinya banyak perselisihan, apa nasihat Nabi setelah kita bertakwa dan taat kepada ulil amri? Fa'alaikum bisunnati. Wasiat yang ketiga adalah wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan berpegang teguh kepada sunnahnya, ajarannya, jalannya, manhajnya para khalifah ar-rasyidin al-mahdiyyin yang diberikan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Bagaimana kita berpegang terhadap sunnahnya? Tamassaku biha, pegang dia erat-erat. Wa addu 'alaiha bin nawajid, dan gigit dengan gigi geraham kalian, taring-taring kalian. Artinya pegang yang erat-erat, jangan lepas. Tidak kuat tangan, bantu dengan gigi. Ini merupakan bentuk ibarah akan kesungguhan seorang berpegang teguh kepada sunnah. Dan Nabi menyebut di sini sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin, sunnahku dan sunnah para khulafa. Ini menunjukkan apa yang dijelaskan, apa yang diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyelisih Al-Qur'an dan sunnah. Maka itu adalah bagian dari sunnah, karena Nabi menyebut sunnah sebagaimana dalam kalimat ini Nabi menyebut sunnah. Maka ini istilah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115, "Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menentang Rasul setelah min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang penjelasan kepadanya berupa petunjuk yang jelas, setelah dijelaskan kepadanya petunjuk Nabi, wa yattabi', dan dia mengikuti ghaira sabilil mu'min, selain dari jalannya orang-orang yang beriman. Yang dimaksud jalannya orang-orang yang beriman di sini jalannya para sahabat. Kenapa? Karena ketika ayat ini turun, orang-orang yang beriman adalah Nabi dan para sahabatnya. Maka dia tidak mengikuti jalannya Nabi dan para sahabatnya. Apa konsekuensi orang yang menentang Rasul dan tidak mengikuti jalan para sahabat? Nuwallihi ma tawalla, kami akan sesatkan dia kemana dia mau berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan, artinya kalau memang dia mau berpaling kepada bid'ah, kepada maksiat, kepada kesyirikan, Allah akan bantu dia untuk berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wasa'at masira, dan neraka jahannam akan adalah sejelek-jelek tempat kembali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Maidah, as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adalahum jannat tajri tahtal anhar khalidina fiha abada. As-sabiquna al-awwalun, generasi yang terdahulu, al-awwalun, generasi awal. Siapa mereka? Minal muhajirin wal ansar, yaitu Allah menyebut nama mereka di dalam surah Al-Maidah ini, yaitu dari kalangan sahabat muhajirin dan dari sahabat ansar. Walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ini menunjukkan apa?
wajib mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Apa balasannya? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu Allah akan ridho kepada mereka, dan itu merupakan tanda mereka ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Wa'adalahum jannat, dan Allah akan siapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir tajri tahtal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Jamaah anak-anak sekalian, ini menunjukkan pentingnya berpegang teguh kepada sunnah para sahabat radhiyallahu anhum, yang merupakan perintah dari Allah dan juga merupakan perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengingatkan di sini, berwasiat, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhkan oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan. Karena tidak mungkin orang itu dikatakan berpegang kepada apa yang sunnah Rasul dan sunnah para sahabatnya, kecuali dengan menjauhi lawannya, yaitu perkara-perkara yang diada-adakan, yang menyimpang, yang tidak dijelaskan, yang tidak diajarkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Sebagaimana orang tidak mungkin dia akan berpegang, dikatakan berpegang kepada yang ma'ruf, kecuali dia meninggalkan perkara yang batil. Tidak mungkin seorang dikatakan berpegang kepada sesuatu yang hak, kecuali jika dia juga meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Tidak dikatakan orang itu berpegang kepada iman, kecuali dia menjauhi kekufuran. Demikian pula dalam sunnah. Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, wajib atas kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para sahabatku, tamassaku biha wa adu 'alaiha bin nawajid, pegang di erat-erat dan gigit dia dengan gigi geraham kalian. Maka konsekuensi berpegang teguh itu harus juga wa iyyakum wa muhdatsatil umur, menjauhkan perkara yang diada-adakan, yang tidak diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kenapa demikian? Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara-perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, yang merusak. Kenapa? Karena bid'ah ini adalah merupakan ajaran yang merupakan tandingan dari ajaran Nabi. Sadar tidak sadar, orang itu ketika dia berbuat bid'ah, dia ingin melakukan suatu bentuk ajaran yang ingin menandingi ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin menandingi ajaran Islam, dan bid'ah bukan bagian daripada Islam, meskipun sebagian misalnya lafadznya, tapi Islam mengajarkan lengkap. Jadi mungkin saja mereka mengucapkan la ilaha illallah, bagian dari ajaran Islam, tapi dia tidak menempatkan sebagaimana Islam atau Rasulullah dan para sahabatnya menempatkan kalimat la ilaha illallah. Mungkin saja mereka membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tapi mereka tidak menempatkan pada tempatnya, tidak meletakkan pada waktunya. Mereka gunakan baca Qul huwallahu ahad di kuburan, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang agar seorang itu tidak membaca Al-Quran di kuburan. Dan ini merupakan mazhab jumhur para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya kuburan itu bukan tempat untuk membaca Al-Quran, karena dia adalah tempat yang kotor. Hewan-hewan membuang kotorannya di sana, bahkan manusia membuang kotorannya di sana. Bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah di rumah, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membaca la ilaha illallah di kuburan dengan hitungan-hitungan tertentu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah perkara-perkara yang merupakan tandingan dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena lawan daripada sunnah adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu adalah di neraka jahanam.
wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i juga Al-Imam Tirmidzi dengan hadisun hasanun sahih. Hadisnya sahih. Jadi jika Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih, tidak semua yang dikatakan oleh Imam Tirmidzi hadisun hasanun sahih itu dia sahih, sebagaimana tidak semua yang dikatakan oleh beliau itu hadisun hasanun sahih itu dhaif. Jadi maka kalimat hasanun sahih ini bukan tidak dipegang, kita pegang, cuma harus membutuhkan penelitian atau dilihat lagi tanggapan para ulama ahli hadis tentang masalah hadis. Walaupun Al-Imam Tirmidzi mengatakan hadis itu hasanun sahih, maka butuh diperiksa lagi, karena banyak yang beliau katakan hadisun hasanun sahih ternyata dhaif. Adapun hadis ini adalah hadis yang sahih, alhamdulillah. Jadi ini prinsip Ahlus Sunnah yang terkandung dalam hadis ini ada beberapa perkara. Yang pertama, berpegang kepada takwa kepada Allah. Kemudian kedua, taat dan mendengar kepada ulil amri, meskipun dia selama di dalam semua perkara kecuali dalam perkara yang mungkar. Jadi ketaatan kepada ulil amri di sini fil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf. Dan kemudian ciri Ahlus Sunnah adalah berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Atau dengan kata lain, bahwasannya ciri daripada Ahlus Sunnah, mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, sesuai dengan pemahaman sahabat dan para tabi'in atau para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian Ahlus Sunnah juga adalah orang-orang yang menjauhkan diri al-bud'u anil bid'ah wa ahli, yaitu jauh dari ahli bid'ah dan perbuatannya, dari bid'ahnya dan dari pelakunya. Inilah yang dapat kita ambil dari pelajaran manhaj kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan apa yang kita sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dan orang-orang yang memiliki sifat-sifat ahli sunnah wal jamaah. Demikian aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.